again, Miss Evin, your English teacher. Before starting the lesson, let me ask you one question. Have you ever heard or read the stories about Cinderella, Rapunzel, Beauty and the Beast, Aladdin and the Magic Lamp, or maybe the stories from Indonesia like Sampuriang, Palin Kunang, or maybe The Legend of Danau Toba, and etc. Or maybe you love to watch movies or dramas? These activities are fun, aren't they? But do you know that the text and the script about those stories are the example of narrative text? Well, in today's lesson, we are going to learn about narrative text, including its description, its function, its generic structure, and also its language feature. Supaya apa? Supaya kamu dapat memahami naratif teks dengan lebih baik dan nantinya kamu bisa menciptakan sendiri naratif teks kamu dengan baik dan benar. So, let's start the lesson and check this out. Well, the first thing that we will discuss is about the description of narrative text atau pengertian dari narrative text. Yips, narrative text is a kind of the text that tells chronologically the imaginative or factual story in the past tense. Atau lebih jelasnya, narrative text adalah teks yang berisi cerita yang dibuat secara runut dalam kalimat lampau. Kisah yang diceritakan dalam naratif teks ini bisa berupa cerita imajinatif atau cerita nyata yang biasanya sudah dimodifikasi. Jadi, bukan cuma cerita imajinasi saja ya yang ditulis dalam naratif teks. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa jenis cerita yang merupakan naratif teks. Jenis cerita yang termasuk naratif teks yang pertama adalah fable, yaitu kisah yang berisi tentang cerita binatang. Contohnya adalah The Hare and the Tortoise and The Ant and the Grasshopper. The second story is myth. Myths are stories that are based on tradition. Some might have factual origins, while others are completely fiction. Myths atau mitos adalah cerita yang berkembang di masyarakat. Sebagiannya dianggap pernah terjadi atau benar-benar pernah terjadi, sedangkan sebagian yang lain benar-benar merupakan fiksi. Myths are more than mere stories. They serve a more profound purpose in ancient and modern cultures. Myths are sacred tales that explain the world and man's experience. Myth biasanya berhubungan dengan kepercayaan, benda gaib, roh, dewa-dewi, atau tokoh yang memiliki kemampuan gaib. The example of the myth are Nyi Roro Kidul, Aji Saka, Joko Tarub, Nawang Wulan, Robin Hood, and etc. Well, jenis cerita yang selanjutnya adalah legend. Legend is a story about human events or actions that has not been proved nor documented in real history. Legends are retold as if they are real events and were believed to be historical accounts. Legend merupakan cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul dari suatu tempat. The example of legend are The Legend of Toba Lake, The Legend of Rawapening, and The Legend of Tangkuban Perahu. Yang keempat adalah folktale atau cerita rakyat. Folktale is an old story that has been told again and again, often for generations. Folktales are stories in the oral tradition. Every human society has its own folktales. Folktale atau cerita rakyat ini adalah kisah yang diceritakan secara turun-temurun sehingga menjadi tradisi masyarakat tertentu. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia.
The examples are Timun Mas, Bawang Merah Bawang Putih, Keong Mas, Aladdin and the Magic Lamp, and etc. The fifth kind of story atau cerita yang kelima adalah fairy tale. Fairy tale is a short story that belongs to the folklore genre. This story often intended for children that features fanciful and wondrous characters such as elves, goblin, wizard, and other fantastic and magical settings. Fairy tale adalah dongeng yang di dalamnya terdapat magical creature atau makhluk-makhluk magis seperti peri or fairy, genie or jin, mermaid atau putri duyung, and etc. Dalam fairy tale, kita juga disuguhi keajaiban-keajaiban yang lain seperti contohnya kisah gadis yang bisa tidur selama 100 tahun atau labu yang berubah menjadi kereta dan lain sebagainya. Pada fairy tale, biasanya terdapat pesan moral yang jelas pada akhirnya. The example of fairy tale ini diantaranya adalah Cinderella, Pinocchio, Snow White, The Goose with the Golden Egg, Tinkerbell, Thumbelina, and etc. Jenis cerita yang selanjutnya adalah love story atau romance. Love story or romance is a story that tells the struggle of each characters for their love. In this kind of story, emotions should be involved and love is the topic. Love story atau romance ini biasanya berisi tentang kisah perjuangan tokoh-tokohnya untuk memperoleh cinta. Salah satu contoh dari love story yang paling terkenal adalah The Story of Romeo and Juliet. Kenal bukan dengan kisah tersebut? Jenis cerita dari naratif teks yang selanjutnya adalah science fiction. Science fiction, or often shortened as sci-fi, is a genre of speculative fiction which typically deals with imaginative and futuristic concepts such as advanced science and technology, space exploration, time travel, parallel universe, and extraterrestrial life. Jadi, science fiction atau fiksi ilmiah adalah salah satu jenis dari naratif teks yang bertemakan hal-hal imajinatif dan futuristik, seperti kemajuan ilmu pengetahuan, perjalanan waktu, perjalanan antar alam semesta, dan kehidupan di luar bumi. Contoh dari science fiction atau fiksi ilmiah ini banyak sekali kita jumpai pada film-film yang sering kita tonton. Contohnya Star Wars, Transformers, Frankenstein, Star Trek, Avengers Endgame, and etc. Jenis naratif teks yang selanjutnya adalah horror. Horror is a story in which the focus is on creating a feeling of fear. Horror stories can feature supernatural elements such as ghosts, witches, or vampires, or they can address more realistic psychological fears. Jadi, horror stories adalah cerita yang fokusnya adalah menciptakan ketakutan pada pembaca atau penontonnya. Cerita horor biasanya mengandung elemen-elemen supernatural seperti hantu, penyihir, vampir, atau terkadang lebih mengarah kepada ketakutan psikologi yang lebih realistik. Jenis naratif teks yang selanjutnya adalah slice of life. The term slice of life refers to a storytelling technique that presents a seemingly arbitrary sample of character's life, which often lack a coherent plot, conflict, and ending. Slice of life atau penggalan kehidupan menyajikan kisah tentang pengalaman sehari-hari. Biasanya berisi tentang cerita yang tak terduga dari kehidupan karakter pada cerita tersebut. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai beberapa jenis cerita dari naratif teks. Dapat difahami bukan? Namun, jika kamu memiliki pertanyaan, silahkan pause sebentar videonya, kemudian tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Well, mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang social function of narrative text. Jadi, setidaknya
ada 3 social function of narrative text. Social function of narrative text yang pertama adalah to entertain or to amuse the reader, yaitu untuk menghibur atau untuk menyenangkan pembacanya. Yang kedua adalah to convey or teach a moral value, yaitu untuk menyampaikan atau mengajarkan sebuah nilai moral. Dan yang ketiga adalah to change social opinion about phenomenon, atau untuk merubah pandangan masyarakat tentang suatu fenomena. Nah, itu tadi adalah social function of narrative text. Mari kita lanjutkan pembahasan kita kepada generic structure of narrative text. Well, there are 3 main parts in the structure of narrative text. They are orientation, complication, and resolution. Well, let's discuss more about this generic structure. Bagian pertama adalah orientation. Orientation terdapat pada awal teks, berisi tentang perkenalan tokoh yang terlibat dan latar atau setting cerita. Orientation menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti who, when, what, and where. Bagian kedua adalah complication. Complication tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participants. Complication berisi awal masalah hingga mencapai klimaks atau puncak masalah yang dialami oleh tokoh utamanya. Selanjutnya, generic structure of narrative text yang ketiga adalah resolution. Resolution is the part of the story that shows how the crisis is resolved in the end of the story. It is usually happy ending, but sometimes sad ending. Adapun konflik dalam naratif teks dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah natural conflict, yaitu konflik antara alam semesta. Yang kedua adalah social conflict, yaitu konflik antar tokoh. Dan yang ketiga adalah psychological conflict atau konflik pada batin atau diri seseorang. Mengenai generic structure of narrative text, di samping 3 bagian utama yang telah kita bahas tadi, yaitu orientation, complication, and resolution, terdapat 3 bagian tambahan yang bersifat opsional, yaitu evaluation, coda, dan reorientation. Bersifat opsional maksudnya adalah bahwa tidak semua naratif teks memiliki 3 bagian tambahan ini. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai generic structure of narrative text. Selanjutnya, mari kita lanjutkan untuk membahas language feature pada narrative text. Ciri-ciri kebahasaan pada narrative text yang pertama adalah adanya penggunaan simple past tense. Hal ini karena narrative text dianggap sebagai kisah lampau. Ciri-ciri kebahasaan yang kedua adalah adanya penggunaan adverbial of time, yaitu long time ago, one day, once upon a time, and etc. Ciri-ciri yang ketiga adalah adanya penggunaan time conjunction, seperti when, suddenly, as soon as, and etc. Language feature yang keempat adalah adanya penggunaan specific character. Contohnya, Malin Kundang, Cinderella, Aladdin, and etc. Ciri-ciri yang kelima dari narrative text adalah adanya penggunaan action verbs. Contohnya, walked, went, climbed, and etc. Yang terakhir adalah adanya penggunaan dialog untuk menarik emosi para pembaca. Well, itu tadi adalah ciri-ciri kebahasaan dari narrative text. Selanjutnya, coba baca dan perhatikan baik-baik
contoh teks berikut ini supaya kalian lebih memahami pembahasan yang tadi sudah kita laksanakan. Berikut adalah salah satu contoh narrative text beserta analisisnya berdasarkan generic structure of the narrative text. Well, that is our lesson today about narrative text. Sekarang, kamu bisa membuat narrative text kamu sendiri dengan baik dan benar. But, if you still have any question about narrative text, silahkan tulis di kolom komentar ya. Okay, see you in the next meeting and bye-bye. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai narrative text. Jangan lupa subscribe channelnya, like videonya, dan share informasinya. See you in the next video and bye-bye.